Sudah sekitar 1 tahun, Mas Eka bekerja sebagai ojek online. Sebelumnya, ia mencari customer di Bandung, tempat asalnya. Namun saat ini, Mas Eka merantau ke Jakarta untuk mendatangi panggilan dan tes seleksi di perusahaan. Jadi sementara pekerjaan ojek online inilah ia lakukan sebagai penghasilan. Tinggal di kos berukuran sederhana dan mengingat dia juga anak rantau, membuat Mas Eka jauh lebih bersemangat untuk pergi mencari customer. Pagi, siang, dan malam, ia jalani sembari mendapat kabar dari perusahaan. Pria berusia 24 tahun itu pernah mengalami kejadian yang cukup membuat ia tak berani pergi mencari customer malam hari. Saat di Bandung, Mas Eka kerap kali mencari customer di malam hari. Ia pergi sekitar jam 6 sore hingga jam 3 dini hari. Akan tetapi saat di Jakarta, ia tak melakukan hal itu. Pagi, siang, dan malam, ia tetap jalani. Tepat hari itu, Mas Eka mulai mencari customer di malam hari sekitar jam 9-an malam. Karena pagi tadi ia menjalani tes psikologi di perusahaan. Akhirnya malam itu ia mulai jalan mencari order sembari mengenal lingkungan di area kosan. Mas Eka tinggal di kosan masih 1 minggu, tapi orderan selalu ada tiap harinya. Berbeda dengan hari itu, orderan tak kunjung masuk meski sudah mencoba jalan di tengah ramainya kota Jakarta. Di jam 1 dini hari, Mas Eka akhirnya memutuskan untuk pulang, mengingat kondisi tubuhnya yang capek karena aktivitas tes seleksi yang diikuti banyak calon karyawan. Saat akan pulang, handphone yang ia kantongi berbunyi. Mas Eka menepi dan berhenti di pinggir jalan untuk melihatnya. Dengan rasa senang yang luar biasa, akhirnya ada orderan masuk di handphone Mas Eka. Dia mendapat orderan penumpang. Akan tetapi yang tadinya senang, sekarang Mas Eka diambang keraguan antara orderan ia terima atau tidak. Karena dari banyaknya pengalaman yang ia jalani saat menerima orderan penumpang di malam hari, seringkali dia mendapat order fiktif jika memasuki jam malam. Jadinya kalau malam dia hanya fokus untuk mengantar makanan. Karena pada saat itu Mas Eka belum mendapat masukan sama sekali, akhirnya dia menerima orderan itu. Semoga saja bukanlah order fiktif, bicaranya dalam hati. Mas Eka segera menuju ke lokasi customer. Customer ini beratas nama Putri, dan lokasi penjemputannya lumayan jauh dari lokasi Mas Eka saat ini. Ia bergegas menuju lokasi penjemputan tersebut. Dari kejauhan, Mas Eka sudah melihat seorang perempuan. Lalu ia menghampirinya. "Atas nama Putri ya?" tanya Mas Eka. Wanita ini hanya mengangguk dan tak berkata apapun. Dengan berpakaian seragam dengan menenteng tas berbahan kain, selayaknya seorang guru sehabis mengajar, Mas Eka kembali bertanya di sepanjang perjalanan. "Pulang kerja ya, Bu?" Lagi-lagi dia tak menjawab. Mas Eka mengintip dari kaca spion. Wanita ini hanya menoleh kanan, menoleh kiri, seperti orang yang sedang mencari sesuatu. Dari situ Mas Eka hanya terdiam. Mungkin customer merasa terganggu, pikir Mas Eka. Selama perjalanan, Mas Eka dan wanita ini tidak ada percakapan sama sekali. Sesekali ia bertanya, namun lagi-lagi wanita ini tak menjawab, hanya menganggukkan kepala saja. Lokasi yang dituju 10 menit usai sudah hampir sampai. "Situ ya Mas, kiri jalan," ucap dari wanita ini dengan nada yang lemas dan menunjukkan jari sebagai petunjuk. Akhirnya Mas Eka sedikit lebih tenang karena adanya komunikasi dari wanita ini. Mas Eka mencari-cari lokasi yang dituju dari kejauhan. "SD itu tak Bu?" jawab Mas Eka. Wanita itu hanya mengangguk. "Kok udah malam di SD sih Bu? Apa ada barang yang ketinggalan ya?" Mas Eka kembali bertanya karena ada rasa penasaran. Dan lagi-lagi wanita itu tak menjawab. Akhirnya lokasi yang dituju sudah sampai. Mas Eka menyimpulkan bahwa wanita itu seorang guru sekitar umur 35 tahun. Wanita itu turun. "Ini Mas," ucap wanita dengan memberi ongkos. Dari situ Mas Eka kaget. "Mohon maaf Bu, ongkosnya hanya 10.000. Kok uangnya 300.000 sih?" "Udah gak apa-apa,"
ini untuk masnya aja." Ungkapan terima kasih sebanyak-banyaknya diberikan Mas Eka pada wanita itu. "Alhamdulillah, rezeki," ungkap dalam hati Mas Eka. Tak lama Mas Eka berpamit pada wanita itu. "Makasih ya Mbak, mari," ucapnya dengan senyuman ramah. "Iya Mas," dibalas dengan senyuman pula. Namun, sesaat tersenyum, senyuman wanita itu terlalu lebar. Mulutnya hampir menyentuh telinga, dan wajahnya pucat, matanya putih. Melihat hal tersebut, Mas Eka kaget. Ia ketakutan. Dia langsung bergegas untuk mengendarai motornya dengan secepat-cepatnya. Dia langsung menuju rumahnya di jam 2 dini hari. Sesampai di rumah, ia mencoba untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Setelah dirasa sudah tenang, Mas Eka penasaran dengan apa yang diberikan oleh wanita itu. Ternyata, waktu ia ambil dari saku jaketnya, ongkos yang diberikan wanita itu adalah dedaunan yang kering. Besoknya, Mas Eka masih saja penasaran dengan hal kejadian semalam. Pukul 10 pagi, ia mencoba untuk mendatangi lokasi meskipun sedikit jauh. Alangkah terkejutnya, Mas Eka, tempat itu beneran sekolah. Namun sudah tidak ditempati sejak lama. Dan bangunan itu banyak ditumbuhi ilalang. Dari kejadian itu, Mas Eka sudah jarang keluar malam hari.